Ayo, ayo. Dua, dua. Benar, dua buah pisang. Nah, sekarang ada berapa jumlah jeruk di meja? Satu, dua, tiga. Tiga. Benar, ada tiga buah jeruk. Nah, sekarang ada berapa jumlah mangga di meja? Satu, dua, tiga, empat, empat. Benar, ada empat buah mangga. Nah, sekarang ada berapa jumlah manggis di meja? Bab ke-1074. Yasmin menatap nanar layar ponselnya yang menyala di tengah kegelapan kamar. Ibu jarinya membeku tepat di atas nama Bim Bim. Ego sebagai seorang mantan kekasih yang terluka dan rasa bersalah yang menghimpit dada kini tengah bertarung hebat di dalam benaknya. Perempuan itu menarik napas dalam-dalam, mencoba merasionalisasi keadaan. Hubungan mereka sudah berakhir. Jelas-jelas ia tidak punya hak lagi untuk mencampuri atau mencari tahu urusan pemuda itu. Tapi kalau dia balik ugal-ugalan di jalanan kayak dulu lagi, bagaimana? Gumam Yasmin lirih. Pikiran tentang masa lalu Bim Bim yang liar sebelum mengenalnya seketika melintas, membuat rasa cemasnya semakin tak terbendung. Menepis segala gengsi, Yasmin akhirnya nekat menekan tombol panggil. Baru 2 kali nada dering berbunyi. Kepanikan mendadak menyerang gadis itu. Rasa gengsi yang tinggi dan ketakutan kalau Bim Bim akan salah paham membuatnya langsung mematikan panggilan tersebut secara sepihak. Gak usah! Gak usah! Yasmin melempar ponselnya ke atas kasur, lalu membenamkan wajah pada bantal. Yasmin! Harusnya kamu gak usah telepon! Sementara itu, di ruang tengah sebuah apartemen mewah milik Brian, atmosfer terasa jauh berbeda. Bim Bim duduk meringis di atas sofa kulit, sementara Brian dengan wajah tanpa dosa menempelkan sebongkah es batu yang dibalut kain handuk ke sudut bibir adiknya yang robek. Oh, pelan-pelan, Kak. Ini muka adikmu, bukan samsak tinju. Protes Bim Bim, menjauhkan wajahnya dengan gusar. Brian berdecak pelan, namun tangannya tetap menekan kompres itu dengan agak kasar. Makanya punya otak itu dipakai. Siapa yang suruh kamu ceroboh keluyuran malam-malam begini sampai dikeroyok belasan preman dan babak belur? Aku nggak sengaja, Kak. Kan sudah kubilang tadi. Bela Bim Bim sambil menahan denyut di wajahnya. Jangan banyak alasan. Lagi pula untuk apa kamu repot-repot mengikuti Yasmin? Cibir Brian, menatap adiknya dengan pandangan penuh ledekan. Kalian kan sudah putus. Kenapa kamu masih nekat mengikuti dia? Bim Bim mengalihkan pandangannya ke langit-langit apartemen, mengembuskan napas berat. Aku cuma ingin memastikan dia sampai rumah dengan selamat. Itu saja. Bilang saja cemburu. Ujar Brian dengan santainya, membuat mata Bim Bim melotot. Siapa yang cemburu? Brian terkekeh. Ya sudah, kamu gak cemburu. Hanya gak tahan melihat Yasmin didekati laki-laki lain. Begitu kan maksudnya? Jangan mulai, Kak. Tetapi, Brian tak juga diam. Entah mengapa menggoda Bim Bim terasa sangat menyenangkan. Biasanya memang gitu. Yang mutusin jauh lebih galau dari yang diputusin. Pas dia dekat dengan yang lain, malah tajam gak jelas. Bim Bim pasti sudah melempar Brian dengan gear 4 nat, andai lelaki itu bukan kakaknya sendiri. Bisa diam gak, Kak? Enggak. Sahut Brian yang malam itu mendadak usil. Kata papa, kalau nggak bisa berbuat baik kepada orang lain, setidaknya jangan berbuat jahat. Ujar Bim Bim, menirukan suara papanya. Aku sudah berbuat baik dengan jemput kamu di jalan tadi.
Aku kurang baik apa coba? Bim Bim mendengus kesal, berusaha mengabaikan ucapan kakaknya. Di tengah perdebatan sengit kakak beradik itu, ponsel Bim Bim yang tergeletak di atas meja kaca menyala, menampilkan satu notifikasi panggilan tak terjawab dari satu nama. Yasmin. Mata Bim Bim seketika melebar sempurna. Mengabaikan rasa sakit di punggung dan wajahnya, ia langsung bergerak gesit menyambar ponsel tersebut. Brian yang sempat melirik nama di layar langsung terkekeh sinis. Baru juga diomongin, si mantan ternyata udah telepon. Bim Bim tidak memedulikan ejekan kakaknya. Dengan jantung yang mendadak berdebar kencang, ia langsung menyentuh layar dan menekan tombol telepon balik. Hanya dalam 2 detik, panggilan itu langsung tersambung. Halo, Yas? Panggil Bim Bim cepat, berusaha mengatur suaranya agar terdengar biasa saja. Di seberang telepon, terdengar suara Yasmin yang sempat terdiam beberapa saat sebelum menjawab dengan nada ragu. Halo, Kak Bim. Kamu sudah sampai di rumah? Tanya Bim Bim langsung, mengabaikan basa-basi. Sudah, aku baru sampai. Jawab Yasmin pelan. Bapak-bapak itu nggak macam-macam sama kamu kan? Kamu langsung diantar pulang? Tanya Bim Bim, sedikit tergesa menyeratkan rasa khawatir yang mendalam. Aman, Kak. Aku diantar pulang sampai rumah. Ada jeda sejenak sebelum gadis itu memberanikan diri bertanya kembali. Lalu, Kak Bim sekarang di mana? Bim Bim melirik Brian yang sedang bersedekap dada di depannya dengan senyum meledek. Aku di apartemen Kak Brian. Di seberang sana, Yasmin mengernyit. Rasa sangsi mendadak muncul karena ia tahu sifat Bim Bim yang kadang suka berbohong jika sedang menyembunyikan sesuatu. Benar di apartemen Kak Brian? Gak lagi di jalanan, kan? Bim Bim memutar bola matanya, lalu dengan cepat mengarahkan ponselnya ke depan wajah kakaknya. Kak, sapa dulu nih. Brian merebut ponsel itu dengan malas, lalu mendekatkannya ke telinga. Iya, Yasmin. Bocah ini aman bersamaku di apartemen. Kenapa? Kamu kangen? Mendengar suara berat Brian yang sangat familiar, Yasmin seketika mengembuskan napas lega di kamarnya. Rasa sesak di dadanya langsung mengurai. Tanpa ia ketahui bahwa beberapa menit yang lalu, pemuda yang dikhawatirkannya baru saja menjadi korban pengeroyokan brutal. Enggak, Kak Brian. Cuma mastiin aja. Sahut Yasmin dari seberang telepon. Ia kembali berbicara pada Bim Bim yang sudah mengambil alih ponselnya. Aku hanya takut Kak Bim keluyuran lagi di jalanan malam-malam. Enggak kok. Aku nggak keluyuran lagi. Kan udah insyaf. Jawab Bim Bim, menahan ringisan saat luka di bibirnya kembali berdenyut saat Brian menekannya. Syukurlah kalau begitu. Ya sudah. Ucap Yasmin singkat. Panggilan langsung terputus secara sepihak dari arah Yasmin. Bim Bim menurunkan ponselnya, menatap layar yang sudah menggelap dengan perasaan campur aduk. Namun, ketenangannya tidak bertahan lama saat melihat wajah Brian yang kini sudah dipenuhi senyum penuh arti. Kalian berdua ini lucu, ya? Ledek Brian sambil melempar handuk kompres ke pangkuan Bim Bim. Katanya sudah putus, tapi nyatanya masih saling peduli setengah mati sampai telepon-teleponan begitu. Apa ini yang dinamakan benci tapi cinta? Bim Bim dengan kesal melayangkan pukulan pelan menggunakan bantal sofa tepat ke arah bahu tegap kakaknya. Berisik, Kak. Brian tertawa terbahak-bahak melihat wajah adiknya yang memerah menahan malu sekaligus kesal. Namun, tawa lelaki itu mendadak terhenti ketika ponsel di meja bergetar panjang. Sebuah pesan masuk dari nomor Arvin. Brian membuka pesan tersebut. Senyum di wajahnya perlahan memudar, digantikan oleh sorot mata yang dingin dan menusuk. Pesan itu berisi sebuah informasi lengkap tentang lelaki yang bersama Yasmin malam ini. Elang Bimantara. Brian menatap layar ponselnya cukup lama,
lalu melirik Bim-Bim yang masih sibuk mengompres wajahnya sendiri. Sebuah senyuman dingin yang syarat akan tantangan terukir di bibir Brian. "Sainganmu berat, bro!" cetus Brian sambil memutar ponsel di tangannya.